dalam kitab saudara sendiri, Markus 10, Lukas 10, bahwasanya dia melihat iblis turun, jatuh dari langit seperti cahaya. Ayo, bagaimana itu, Bung? Yesus mengatakan mana, dalam bro? ayat dari di mana, bro? Jangan jadi saya harus memahami dasar Lukas 10 nomor 18. Di situ ada kata astrape. Astrape itu artinya cahaya. Lukas 10 18. Oke, bentar. Jadi Anda sudah mengaku ya bahwa ada orang atau makhluk atau roh yang mengaku Yesus setelah Yesus pergi. Betul? Saya tidak bilang orang atau makhluk, tetapi dalam di sini ayat tidak itu dikatakan adalah orang. cahaya. Di situ tidak dikatakan orang, tapi penyesat. Yang disebut disebut penyesat itu bisa orang, bisa setan. Betul? Dengar baik. Dengar baik. Betul. Dengar baik. Lukas 10 saya baca ya. Itu perikop kembalinya ke 70 murid. Ayat 11, ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu." Tadi iblisnya berupa cahaya bukan? Bukan iblis, cahaya. Karena kenapa? Ini bro, harus paham. Di situ sudah dinyatakan aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya, kok dibilang bukan? Anda harus paham. Halo, saya yang harus paham. Gini. Awas, tiarap. Anda harus paham. Saya yang harus paham. Yesus juga mengatakan dirinya, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Iya, memang Yesus siapa itu yang mengikut aku tidak dia akan ikut berjalan dalam kegelapan. Iya, itu beda. Begini bro, harus kita beda itu dulu. Maksudnya beda. Oke, itu bro. beda. Oke. Kalau yang iblis yang disebut ini bintang timur, artinya apa? Cahaya, sang sumber cahaya, itulah iblis. Ini aja yang sederhana aja dulu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Itu sudah jelas. Ada makhluk datang kepada Paulus mengaku Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya. Itu ada tuh. Itu siapa? Itu kan 20 tahun setelah Yesus ke langit. Muncul makhluk tiba-tiba mengaku Yesus. Itu siapa yang mengaku Yesus itu? Siapa? Siapa? Oke, kita harus mengidentifikasi siapakah itu iblis, bro. Ya. Iblis? Kita harus mengetahui siapa ini sosok Lucifer ini yang Anda maksudkan. Bukan sosok. Ya. Terserah Anda mau gini. Jadi kita harus mengidentifikasikan dulu siapakah itu Lucifer atau cahaya yang di mana Paulus melihat. Yang pertama kita harus melihat Lucifer ini adalah awalnya adalah ciptaan Tuhan, di mana dia adalah malaikat. Dia adalah yang melayani Tuhan. Di mana dia bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya kegelapan. Di sana adalah cahaya terang karena tidak ada. Nah, ketika Lucifer menyombongkan dan menyamakan dia dengan Allah, maka dia dilempar dan dibuang. Sehingga di dalam dirinya adalah kegelapan, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ya, itu kan kata majas. Ya kan dia itu adalah bapa pendusta. Dia adalah yang pendusta, tidak ada kebenaran. Berarti Lucifer kan? Berarti bintang timur kan? Jelas kita harus tahu siapa itu Lucifer dan sifat-sifatnya. Jelas di dalam Galatia 5
Galatia 5 ayat 19 jelas di sana kedagingan itu adalah percabulan, hawa nafsu, dan perzinahan dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat kriteria Lucifer. Itu Terjadi harus enggak ada itu? paham itu. Terjadi enggak itu di agama Anda? Tidak mana terjadi seperti itu. Siapa bilang? Di dalam Penyakit agama AIDS tertinggi itu negara yang mayoritas Kristen. Produksi film porno tertinggi itu dari negara yang mayoritas Kristen. Pemainnya juga mayoritas Kristen. Anda paham? Di rumah dalam ibadah, ajaran di kami, rumah sembahyangnya orang Kristen boleh nikah sesama jenis. Itu yang ajaran dimaksud kami, kalau Anda menjelaskan itu faktor. Fakta. Oke. Di ajaran kami inti di dalam Bible PL dan PB itu adalah kasih. Pencabulan. Di mana Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Enggak ke situ, enggak ke situ. Enggak ke situ, enggak ke situ. Enggak ke situ. Bukan untuk memerangi orang. Berarti ketika orang memerangi orang, maka itu adalah ajaran setan sebenarnya. Enggak ke situ karena agama Kristen itu menyebar dengan peperangan. Jadi gini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku berarti akan menggunakan nama Yesus. Akulah manusia. Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang atau penyesat yang memakai nama Yesus ini, itu Yesus asli atau Yesus palsu? Jawab. Anda hanya memahami separuh ayat itu, saudara. Kenapa Anda hanya mengatakan yang memakai namaku, tetapi Anda berhenti di situ? Itu ada titik dua. Siapa yang memakai nama Yesus? Yaitu adalah dia yang mengaku bahwa akulah dia. Apakah saya bertanya sekarang? Betul, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Itulah oknum yang mengaku Yesus. Jangan dulu ke situ. Yang saya pertanyakan ini, menurut Yesus akan datang oknum atau makhluk selain dirinya yang mengaku bernama Yesus. Betul atau betul? Kalau di dalam nats itu, bro, ya, Anda harus paham, Paulus tidak mengatakan bahwa akulah dia, tidak ada. Bukan Paulus. Paulus tidak pernah mengaku Yesus. Yang dimaksud di sini ada makhluk yang mengaku, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus. Nah itu, ada kan? Ada kan makhluk yang datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke bumi? Ada kan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak ada? Kisah para Rasul 9 itu ada cahaya, ada suara. Itu harus dititikasi itu. Iya, yang mau dia cahaya, mau dia apapun, yang jelas ada makhluk mengaku-ngaku menggunakan nama Yesus. Ada atau tidak ada? Sesuatu makhluk apakah bisa dilihat apa tidak? Saya ulang, ada atau tidak ada? Sesuatu makhluk bisa dilihat enggak? Loh, berwujud enggak? Makhluk itu bisa dilihat, bisa tidak dilihat. Apakah di situ bisa berwujud dilihat apa? Apa yang dilihat di sana? Jangan ke situ. Sekarang setan itu makhluk atau bukan? Ya, setan itu makhluk atau bukan? Dia itu adalah roh. Roh, makhluk atau bukan? Iblis itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Roh. Iya, roh itu, iblis itu makhluk atau bukan? Karena dia tidak memiliki daging. Maksud saya, makhluk atau bukan? Bukan. Mama Iblis itu makhluk goib, makhluk halus. Iya, dia kan saya bilang roh kan. Apakah iya makhluk itu makhluk seperti Anda? Itu makhluk. Makhluk itu ada yang halus, ada yang kasar. Seperti nyok-nyang, ada nyok-nyang halus, ada nyok-nyang kasar. Ya, makanya pakai skincare-nya Bang Suma supaya tidak kasar.
Iya, yang datang kepada Paulus itu makhluk, mengaku-ngaku Yesus. Dia adalah penyesat. Sekarang inti permasalahannya adalah, adakah sosok selain Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada atau tidak ada? Ada. Jawab. Gini. Secara kisah para rasul Secara apa? Secara garambang. Dia menjelaskan ada cahaya dan ada suara. Cahaya itu mengaku Yesus atau tidak? Cahaya itu dia mengaku bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya. Terus begitu dari tadi. Ya, terus apa masalahnya? Itu Yesus asli atau Yesus palsu? Betul, dia itu adalah Yesus. Dia karena memakai kurios di sana. Itu Yesus asli atau palsu? Yesus, betul. Lalu Yesus palsunya mana? Lah, Anda yang mengatakan Yesus palsu mana? Saya minta kepada Anda. Tunjukkan Kan mana dalilnya akan ada penyesat datang memakai namaku. Kalau penyesat memakai nama Yesus, penyesat itu Yesus atau bukan Yesus? Itu adalah cahaya, itu adalah Yesus. Anda ingat? Karena di situ dalam bahasa Yunani dia memakai kata kurios, bro. Saya tidak peduli mau dia kurios, mau dia kurus atau apapun itu. Yang pasti makhluk itu, sosok itu mengaku Yesus. Betul? Betul. Sekarang, iya, betul. Dia mengaku kalau Yesus. itu Yesus asli, lalu Yesus lalu makhluk yang memakai nama Yesus itu yang mana? Penyesat yang menggunakan nama Yesus itu yang mana? Anda yang mengatakan ada Yesus palsu. Saya tanya kepada Anda, mana Yesus palsu yang Anda maksud? Ada penyesat yang menggunakan nama Yesus. Kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, maka penyesat yang menggunakan nama Yesus itu yang mana? Mana? Itu enggak yang Anda bawa data Lukas itu tadi, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ketika Paulus bertemu dengan cahaya itu, Yesus itu udah beberapa abad yang lalu. Apakah sekarang sudah di sini dikatakan saatnya sudah dekat? Bukan akhir zaman ini. Itu tanda-tanda, bro, akan memakai nama aja mengatakan akulah dia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kamu di sini murid Yesus. Murid Yesus ketika Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, itu muridnya masih hidup dan itu jaraknya hanya 20 tahun. Saatnya sudah dekat, bukan akhir zaman. Ayo. Saya udah bilang kepada saudara, cahaya yang di kisah para rasul itu kita sudah selesai, itu Bung. Itu adalah Yesus. Karena Yesus. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu adalah Yesus? Ya, oke. Saya bisa membuktikan itu di dalam Yohanes 8 ayat 12. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi dalam kegelapan itu adalah identik. Kalau iblis mengaku terang dunia tidak. Identik dengan iblis itu adalah kegelapan. Loh, ingat itu. Bagaimana ceritanya? Sedangkan Tuhan menamai daripada Lucifer itu adalah Halal bin Zakar. Tahu arti Halal bin Zakar? Tahu? Ya, silakan narasi Anda jelaskan. Halal bin Zakar itu adalah bintang timur, sang putra fajar. Nggak bisa Anda lari kemana-mana. Pembahasan itu sudah final. Oke. Saya harus menjelaskan kepada saudara. Apa yang Anda harus jelaskan kepada saya? Tidak ada yang mesti Anda jelaskan kepada saya. Anda jelaskan aja dulu. Bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli itu apa? Apakah Yesus datang yang kedua kalinya nanti kepada Paulus? Atau kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman? Ayo. Saya udah membuktikan kepada saudara
ya, bahwa cahaya itu apa? adalah Yesus, karena dia adalah mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kenapa cahaya itu identifikasi dengan perkataan Yesus? Oke, mengaku Yesus. Memang penyesat itu mengaku Yesus, betul? Menurut Yesus, dia mengatakan, akulah dia. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Yesus, betul? Betul. Nah, betul kan? Iya, terus apa? Nah, kalau penyesat itu bukan yang datang kepada Paulus, lalu penyesat yang mengaku Yesus itu mana? Itu cahaya itu adalah Yesus, bro. Iya, oke. Inti masalahnya gini, bro. Inti masalahnya di sini. Anda menyoroti tentang siapa itu cahaya yang dilihat Paulus. Anda menyoroti hal itu, satu hal itu. Saya sudah setuju kepada Anda. Itu adalah Yesus katanya. Oke. Ah, sekarang Anda setuju kan? Oke, sekarang penyesat yang mengaku Yesus itu mana? Penyesat yang di mana tanda-tanda akhir zaman nanti, di mana dia mengatakan akulah Mesias, akulah dia, akulah Saya Yesus. ulang lagi, Itu saya belum ulang datang, lagi, bro. saya ulang lagi. Penyesat yang sudah dekat datang kepada Bani Israel yang hidup sesaman Yesus, kenapa larinya ke akhir zaman? Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Muridnya Yesus bukan di akhir zaman. Muridnya Yesus itu sama-sama dengan Yesus di Yerusalem pada saat itu. Pertanyaan saya, kalau yang Anda maksud yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka Yesus palsu yang mana? Penyesat yang ngaku-ngaku Yesus mana? Mana? Nah, Yesus palsu yang Anda tanyakan itu adalah sesuatu nubuatan yang akan datang. Itu bukan nubuatan yang akan datang. Di situ dikatakan, jelas dikatakan, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini nasihat Yesus kepada orang sesamannya. Berarti penyesat itu datang pada zaman Yesus. Kenapa larinya ke akhir zaman, Cak Ayu? Oke, kita juga harus melihat paralel dari yang sama dengan peringatan Yesus. Dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia mengatakan dengan sama, sudah dekat. Anda juga mengambil sudah dekat. Apakah kerajaan surga sudah dekat? Sudah datang belum? Belum kan? Apakah kerajaan surga itu datang kepada muridnya saat itu? Datang atau tidak? Bertobatlah sebab kerajaan surga itu nanti yang akan dinantikan oleh orang-orang percaya. Ada tidak dikatakan di situ bahwa surga datang kepada mereka? Enggak kan? Sementara di Lukas 21 nomor 8 akan datang kepadamu. Datang kepada murid Yesus yang bertemu dengan Yesus. Misalnya nih saya bicara sama Anda. Ya adu hati-hati akan datang kepadamu penyesat. Yang datang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada Anda atau kepada orang yang ribuan tahun akan datang? Kepada Anda atau orang yang datang? Kepada siapa? Di tengah-tengah manusia dia akan mengatakan akulah Yesus. Ya betul. Saya mengatakan kepada ya adu, waspadalah sebab penyesat akan datang kepadamu. Nah, penyesat itu datang kepada ya adu atau kepada ribuan tahun akan datang orang lain? Itu tentang penyesatan itu, bro. Itu adalah belum terjadi. Belum terjadi gimana? Ini Yesus ketika berbicara kepada muridnya dan tidak ada penyesat. Dengar dulu. Dan tidak ada penyesat datang kepada mereka. Berarti mereka akan berkata, ini Yesus pembohong. Mana penyesat yang nggak ada? Katanya datang kepada kita. Mana? Nggak ada. Faktanya yang datang kepada murid Yesus Paulus. Paulus datang kepada mereka dengan prajurit-prajurit Paulus datang kepada murid-murid Yesus dan menggunakan nama dia, menggunakan nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu sebenarnya Tuhan loh. Oke. Tapi murid-muridnya dikatakan oleh Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Maka murid Yesus tidak mengikuti Paulus dan teman-temannya. Itu fakta. Sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya
ini berbicara akhir zaman. Ini tidak berbicara akhir zaman, akan datang kepadamu. Di situ muridnya Yesus yang dianiaya oleh Paulus. Baca nomor 12-nya. Jadi jangan ngeyel ente. Enggak. Itu kalau Anda menyoroti hal cahaya itu langsung terkonfirmasi, bro. Kenapa saya mengatakan terkonfirmasi? Ketika Iblis itu Paulus cahaya atau tidak? Ya. Bentar dulu, dengar baik dulu. Saya mau menjelaskan tentang Paulus dan melihat cahaya itu. Itu langsung terkonfirmasi di mana menyuruh Paulus pergi ke Ananias, dan di mana Ananias ini jangan Ananias itu menumpangkan tangannya di atas Paulus karena Yesus mengatakan aku sudah memilih dia untuk memberitakan Injil. Jelas di sana. Terkonfirmasi. Ada orang yang tahu bahwa yang cahaya yang dilihat itu adalah Tuhan Yesus. Anda menyaksikan hal itu, bro. Anda hanya mengatakan bahwa Mesias yang palsu itu Anda mensinkronkan tentang kisah para rasul 9 itu. Tidak sinkron. Saudara, tidak sinkron. Saya ingatkan Anda itu. Iblis yang iblis itu ya seperti Anda. Ya. Iblis itu cahaya. Hah? Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya iblis itu sakar. Artinya apa sakar? Ya dalam bahasa Ibrani itu adalah cahaya atau fajar yang menyingsing. Iblis itu cahaya. Astagfirullahaladzim. Coba Anda lihat di Lukas tadi yang kubilang 10 nomor 18. Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti apa? Seperti apa? Seperti kegelapan. Seperti kegelapan atau seperti cahaya? Cahaya dong. Cahaya. Jadi iblis itu nampak seperti cahaya. Lukas 10 nomor 18. Yesus melihat iblis jatuh dari langit. Iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Berarti iblis itu adalah cahaya. Lucifer. Identifikasi, bro. Kalau saya mengidentifikasi siapa iblis itu dan seperti apa sifat-sifatnya, iblis itu adalah orang yang haus dengan penyembahan. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak begitu. Jangan gila ente. Jangan gila. Jangan gila. Jangan gila ente. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Iblisnya memakai nama Yesus. Tak ada kemudian di Islam memakai nama Yesus. Tak ada. Tak ada. Tata. Coba kamu tata cara bicaramu itu baik-baik. Perbaiki otakmu. Yang datang menurut Yesus adalah penyesat yang memakai namanya Yesus. Pertanyaan saya, siapa makhluk mana yang datang menggunakan nama Yesus? Di mana itu terjadi? Jangan lari kemana-mana. Oke, baik. Dengar baik. Jangan di-mute saya. Tadi saya di-mute terus. Nah, jadi kalau tadi saya udah jelaskan kepada saudara bahwa yang dimaksudkan cahaya itu adalah Yesus itu. Yang Anda bawa data kepada saya Lukas itu dengarkan dulu, kutanya dulu sama Anda, dulu ya. Saya sudah bilang kalau diskusi pakai otak, jangan pakai congor. Oke. Di Lukas 10 nomor 28. Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan iblis itu berupa apa? Yang dilihat Yesus, iblis itu berupa apa?
Lukas 10 nomor 18, iblis itu yang dilihat Yesus berupa apa? Berupa cahaya atau berupa kegelapan? Jawab. Jawab dulu itu. Oke, saya di situ dia mengatakan berkilau. Iya kan? Oh malah. Sesuai ayatnya kan? Iya kan, berkilau kan? Berkilau kan? Lah, terus apa lagi? Mulai Anda di Lukas 10 nomor 18 bukan berkilau. Nggak ada berkilau-berkilauan, nggak ada. Di situ dikatakan, aku Yesus melihat Lucifer jatuh seperti cahaya dari langit. Astrape itu artinya cahaya. Astagfirullahaladzim. Kamu itu ya, Duk, ditanya apa jawabnya ya, Duk? Kau nggak nyambung-nyambung dari tadi. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus berupa cahaya atau bukan? Oke, saya tanya, kan Anda bawa Saya tanya, Lukas. yang datang kepada Paulus yang ada suaranya, akulah Yesus, itu dengan cahaya atau apa? Jawab. Iya, itu kan cahaya, itu cahaya. Oh, udah Terus, selesai. apa masalahnya? Iblis menurut Oke. Yesus berupa cahaya. Yesus mengatakan penyesat memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus dan berupa cahaya. Masih ada, masih ada kamu bisa berkelit, masih ada. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, masih mau? Saya akan, saya masih mau ikuti. berkelit? Oke, saya mengikuti cara berpikir saudara. Saya ingin silakan, mengikuti. silakan. Oke, kalau saya mengikuti cara berpikir Anda, satu hal pertanyaan kepada saya kepada Anda dan tolong jawab dengan jujur. Oke, dengar baik. Anda membawa Lukas 18 di mana Lukas 10. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaan saya, ketika Paulus melihat cahaya itu, apakah cahaya itu jatuh dari langit? Apa tidak? Sesuai keterangan kisah para rasul. Jatuh enggak? Dia sudah ada di bumi. Dia sudah ada di bumi. Oke. Tidak jatuh kan? Tidak jatuh kan? Iya, dia sudah ada di bumi, makanya iblisnya bercahaya dari langit karena dia sudah ada di bumi. Jangan di-mute, bro. Jangan di-mute. Sudah ada di bumi, iblisnya berupa cahaya yang jatuh dari bumi, yang jatuh dari langit ke bumi. Iblisnya sudah ada di bumi. Dengar. Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ini bintang timur. Di dalam Wahyu 22 nomor 18 ada makhluk bernama Yesus mengaku bintang timur. Yang ada di Yesaya 14:12 ini adalah iblis yang mengaku bintang timur. Berarti yang datang menggunakan nama Yesus yang adalah iblis itu adalah Yesus palsu, yang sama dengan bintang timur itu adalah iblis yang adalah bintang fajar yang adalah bintang timur yang datang di Yesaya 14:12 yang jatuh turun ke bumi berupa cahaya yang adalah bintang timur putra fajar, lalu datang di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku Yesus dan adalah bintang timur yang sudah ada di dalam Yesaya 14:12 yang jatuh ke bumi mengaku bintang timur. Cahayanya jelas itu ada, dan itulah yang datang kepada Wahyu 22 nomor 16 mengaku Lucifer dan mengaku Yesus, dan dia mengatakan dirinya adalah bintang timur sama seperti Yesaya 14:12. Di situ jelas bintang timurnya adalah Helal bin Zakar yang adalah iblis, yang adalah Lucifer, yang kemudian 70 tahun setelah Yesus terangkat mengaku sebagai bintang timur yang adalah Lucifer, dan namanya dibawa-bawa nama Yesus supaya nama Yesusnya ini disembah oleh orang-orang yang lemah akalnya. Dikarenakan bintang timur itu adalah iblis, maka yang ada di Wahyu 22 itu juga adalah iblis, maka yang Anda sembah bernama Yesus itu adalah iblis. Oke, begini bro, saya mengikuti cara Anda berpikir.
Yang pertama, tolong jawab dengan jujur pertanyaan saya. Kalau saya mengikuti narasi saudara, Mestinya kau menanggapi, jangan bertanya, tanggapi dulu iya. tuh. 6 kali saya bolak-balik tadi Bang Andi, nggak ngerti dia. Saya menanggapi. Menanggapi kok bertanya. Saya menanggapi begini. Ketika Anda mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apakah cahaya itu jatuh dari langit apa enggak? Tolong jawab. Jawab. Jatuh enggak? Dikatakan oleh Yesus. Iya, apa jatuh Aku enggak? melihat Jatuh enggak? iblis. Jatuh enggak cahaya itu? Sesuai Pipto Lukas itu 10 artinya, pipto itu artinya runtuh atau jatuh, betul. Terus di mana kisah para rasul 9 itu ada cahaya itu jatuh? Lukas Ada enggak ayatnya itu? 10:18, pipto. Iya. Anda kan mengambil ayat ini mensinkronkan kisah para rasul 9 itu betul. Dan saya mengikuti cara Anda berpikir. Saya mengikuti. Maka sesuatu nubuatan itu harus sinkron, bro. Tidak begitu cara belajarnya, Cak Ayu. Iblis itu seperti cahaya. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iya, saya mengikuti narasi Anda. Terus? Saya ngikutin narasi Anda. Ya, berarti iblis ini berupa cahaya atau bukan? Yang saya ragukan di sini dalam narasi Anda, saya ragukan bintang itu cahaya itu tidak jatuh, bro, sesuai yang dinubuatkan Lukas 10 itu tidak jatuh. Kalau nubuatan itu harus terjadi sesuai perkataan Yesus. Ingat ngomong apa ente? Kalau bukan Yesus, sekarang Anda tunjukkan Yesus palsunya mana? Yesus palsu yang dimaksud di situ adalah Mesias itu belum datang, karena itu nubuatan akan terus berlangsung, akan ada tergenapi. Ingat itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, karena Lukas 10 itu orang kafir. Kemudian ada dalil juga mengatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 14. Baca aja terjemahannya. Insya Allah faham. Tapi ingat, Al-Quran itu adalah yang berbahasa Arab, yang kita lafazkan. Kita membaca satu huruf saja sudah ada pahala kebaikan. Begitu, ten. Remoten. Oke, lanjut, kita sama dulu, Os. Ada tamunya. Ya, Pak Manyus, WND Monitor, selamat pagi, Pak Manyus. Oke, selamat pagi. Siap, selamat pagi, Pak Manyus. Pak Manyus dari Kristen. Dari agama Katolik. Katolik, siap. Pak Manyus, saya mau nanya, Pak Manyus, sekarang ini stay di daerah mana, Pak Manyus? Di Flores. Oh, Flores, mantap. Tepuk tangan dulu buat Flores, mantap. Pak Manyus, gimana Pak Manyus? Saya di Flores juga ya. Terus, Ya? jangan bilang-bilang nanti kalau saya di Flores juga nanti didatengin sama dia. Iya, Pak Manyus, ada yang mau disampaikan Pak Manyus? Atau mungkin? Tidak, saya hanya dengar saja, kakak. Iya, di Flores mayoritas Katolik ya. Pak Manyus. Iya? Di Katolik itu menurut Pak Manyus mengikuti perjanjian lama nggak? Pak Manyus. Iya. Iya. Di ajaran Katolik itu mengikuti perjanjian lama nggak, Pak? Tidak. Oh, tidak. Iya. Ya, jujur ini Bapak ini. Kalau bilang iya kan 10 perintah Tuhan itu kan tidak boleh ada patung menyerupai apapun kan gitu. Tapi di gerejanya Katolik ada patung kan begitu ya Pak ya? Iya. Nggak tega aku mantan soalnya dari situ. Lanjut lagi Madu.
Iya. Iya, Pak Manyus, monitor Pak Manyus. Hah? Monitor. Pak Manyus, udah berapa lama Pak Manyus di Kristen Katolik? Sudah lama Katolik. Oh, sudah lama. Pak Iya. Manyus kenapa bisa? Kenapa bisa di agama Kristen? Itu saya dilahirkan di agama Katolik. Hmm, berarti Pak Manyus Kristen karena keluarganya mayoritas agama Kristen, keyakinan Kristen gitu ya, Pak Manyus ya. Iya, Bang. Tapi kalau Pak Manyus lahir dari keluarga Muslim, apakah Pak Manyus ini Muslim? Tidak, saya tidak mau. Iya, paham Ustaz Madu. Makanya saya gitu, serahkan aja. Aman. Gimana Pak Manyus? Saya tidak mau. Tidak mau. Iya. Kenapa tidak mau? Masuk agama Islam tuh daging babi tidak makan. Oh, Iya. hanya karena itu. Iya. Tapi kalau seumpamanya makan, bagaimana Pak Manyus? Iya. Kalau seumpamanya makan, Makan. iya, seumpamanya agama Islam makan itu barang. Saya juga tidak tahu. Seumpamanya di agama Islam bisa makan itu barang, makan B2. Ya, kecuali dia kembali lagi masuk lagi Katolik. Iya, maksudnya gini Pak Manyus. Andai kata agama Islam bisa makan B2, Pak Manyus pindah di agama Islam gitu atau gimana? Pokoknya saya tidak mau. Hah? Saya tidak mau. Berarti bukan karena itu. Berarti bukan masalah perkara ini, bukan masalah perkara B2. Ngerti enggak maksud saya? Oh, iya. Ngerti enggak maksud saya? Saya kan tadi bilang. Ngerti apa? Tadi kan Pak Manyus membawakan narasi masalah ke B2. Gitu kan? Kenapa Pak Manyus Kristen? Ya karena ya di Islam itu tidak makan itu, gitu kan? Kan gitu. Nah, makanya saya tanya balik. Gitu, saya tanya balik sama Pak Manyus. Andai kata di agama Islam membolehkan makan B2, apakah Pak Manyus pindah ke agama Islam? Nah, itu yang saya maksud. Oh, Karena patokannya di B2. Paham maksud saya Pak Manyus? paham. Itu pertanyaan saya tadi. Andai kata Islam membolehkan makan B2, apakah Pak Manyus pindah di agama Islam? Contoh. Pindah. Apa? Pindah. Pindah. Iya. Oke, Kang Dito masuk. Kang Dito. Oh, Kang Dito masuk. Lempar. Ini saya bukakan kasih jalannya aja, kasih jalannya kan. Biarkan Kang Dito atau Satmado yang luruskan. Yang kasih akses. Memang kenapa sih dengan B2, Pak Manyus? Tidak kenapa. Saya rasa Ustadz Madu paham kok jalan pikiran saya seperti apa. Ustadz Madu ya? Paham kan? Bang Madu?
Paham kan maksud saya kan? Enggak tega. Enggak tega. Enggak apa-apa. Mau gimana, Ustaz Madu, mau gimana juga Pak Manyus ini tetap dia juga manusia, butuh bimbingan. Dia seperti ini kan karena ajaran di Kristen, makanya dia gini. Host, coba tanya host, makan guguk juga nggak? Tuh, ditanya, Pak Manyus, makan Ya. makan guguk juga enggak? Tidak juga. Oh, berarti cuma makan B2 saja? Iya. Hmm. Menurut Pak Manyus, kira-kira B2 gimana rasanya? Enak sih. Hah? Enak. Enak. Kenapa bisa Pak Manyus mengatakan? Bedanya sama sapi gimana rasanya gitu? Hmm. Ya. Kenapa Pak Manyus bilang daging B2 itu enak? Dan Rasanya bedanya daging sapi itu apa? Aduh, parah ini Daging Manyus ini. babi. Manyus jujur aja gitu loh. Kami kalau makan babi dicampur, dibuat tambur, sopi gitu loh ya. Betul ya? Campur kecap. Campur kecap. Minumnya sopi, betul nggak ya? Nanti kalau teler kurang duit, malah tuh. Jadi alhamdulillah begini Pak Manyus ya, sedikit mungkin untuk memberi pemahaman kepada Pak Manyus. Di Islam itu tidak boleh makan babi, itu ada di kitabnya, satu itu. Yang kemudian tidak boleh minum khamr atau alkohol, kalau di Flores namanya sopi, begitu ya. Kenapa Terima kok nggak kasih, boleh Pak minum minuman Dokter. keras, kan gitu ya? Kenapa nggak boleh minum minuman keras? Karena kalau kebanyakan minuman keras itu menyebabkan otaknya sedeng, nggak berfungsi. Contoh nih, kalau lagi mabuk Pak Manyus, pas lagi sudah ambruk di got, bisa bangun sendiri nggak? Bisa. Enggak lah, kata siapa? Bisa kalau dipapah. Tapi masalahnya yang papa, masalahnya gini kan gitu, yang papa juga orang mabuk, sama-sama jatuh dia. Itu terbukti gitu loh, karena kan gini Pak Manyus, habis makan babi guling ya, kan sekilo 800.000 sekarang kan, itu sai itu kan, sai babi itu kan. Nah itu dimakan sambil minum, mabuk dimuntahin lagi. Dimuntahin semua, rugi dong, enaknya di mana, gitu. Nah ternyata di dalam ilmu kedokteran, kenapa babi itu ternyata selaras dengan kitab kami orang Islam. Nah di dalam babi itu ada kelenjar-kelenjar, yang dimana memang babi ini ya, kalau dalam suatu kandang, misalnya nggak dikasih makan nih, lupa sama pemiliknya, dia kemudian nya dimakan sendiri, begitu. Kemudian makanya aku tadi sebenarnya nggak tega host. Ini Pak Manyus ini orang baik gitu loh. Cuman karena pergaulan dan lingkungan aja. Iya makanya. Shopee berapa? Shopee berapa di sana Pak Manyus? Hah? Shopee berapa di situ? 100. Woi, 100.000. Daging babi berapa per kilo? Eh, 150 per kilo. mana ada 800.000. Chefku aja masak kemarin. Ngadi-ngadi aja Pak Manyus ini. Jadi mau naik di sini tuh mau ngapain, Pak? Kang Dito, saya orangnya nggak tegaan masalahnya.
Aman. Semua saya sikat pokoknya. Mau penghujat, mau apapun itu kusikat semuanya. Coba tanya. Pak Manyus kenal dengan Bunda Maria ya? Iya, kenal. Oke. Bunda Maria itu sebagai apa di dalam Katolik, Bang? Nggak akan tahu dia. Nggak tahu. Pak Manyus, Pak Manyus ada ndak? Pak Manyus ada ndak Alkitab di rumahnya? Ada. Ah, bisa diambil, bisa. Di kamar nih, Iya, ndak apa-apa. Coba ke kamar ambil Alkitabnya. misal bab mama udah tidur, Oh, mama tidur. ya Kasih bangun. jangan saya takut. Kenapa takut sama mama? Pak Manyus, kenapa takut sama mama? Kan cuma Mama marah. ambil Alkitab. Mama Kan marah, cuma, oh marah. Kalau marah, marahin balik. Kenapa Pak Manyus? Kenapa? tidak. Tidak. Tapi Pak Manyus punya berapa handphone di situ? Satu, Oh, satu. Bukan dua. bukan. Oh. Kenapa bukan dua? Satu, Oh, satu. Tapi handphonenya mama ada? tidak ada. Oh, tidak ada juga. Oh, kasihan. Berarti yang ada cuma Alkitab. Iya. Berapa Alkitab di rumah? Satu. Satu saja. Ya. Saya kira ada dua Alkitab di rumah, Pak Manyus. Satu. Oh, tapi mama di kamarnya pintunya terkunci atau terbuka? Kunci. Oh, dobrak. Dobrak pintunya Pak Manyus. Jadi mau. Yang naik orang aduh. Agak lain tamu ini. Mending turunin apa dipertahanin, host? Aduh, angkat tangan. Mending saya hadapi Pak Neh daripada ini. Diturunin. Tapi sebenarnya masih bisa ditanya-tanya tadi, Kang Dito. Cuman, Ya, nggak mau jawab, orang nggak bisa jawab. iya, kan ditanya saja. Nggak perlu itu kan. Tapi ya kalau memang ada yang lebih bagus, mah nggak apa-apa. Kan gitu. Ya, teman-teman ya. Nggak masalah. Ini. Karena kebetulan juga jamnya sudah jam-jam ini kan. Itu jam 2 kan, di sana jam 1. Jadi ya biasalah. Hostnya sakit dari dulu. Gitu teman-teman. Saya itu pribadi orangnya. Kalau mau
canda, ya kan? Mau ngelawak. Tapi kalau serius, kayak tadi waktu bicara sama Jimmy, saya serius itu tadi, on fire saya. Itu. Jadi fleksibel, kita fleksibelkan. Nanti hostnya suruh tanggung jawab ya, HP-nya Jimen dibanting sama ibunya. Tapi tadi itu kayaknya nggak dibanting, langsung turun tadi, Kang Dito. Itu langsung turun. Karena kalau dibanting itu kedengaran suaranya kan, suara handphone jatuh, kan gitu ya. Tapi nggak tahu setelah pas keluar aplikasi, tiba-tiba langsung dibanting. Tapi memang Jimen itu harus sembunyi-sembunyi sih. Harus sembunyi-sembunyi, tidak bisa itu. Tapi ya Allahualam lah, bagaimana? Kan? Iya, cukup kita sudah memberikan kebenaran bagi dia mau menerima atau tidak, itu kembali lagi ke urusannya masing-masing lah. Betul. Setidaknya kita sudah usaha, ya kan? Sudah usaha. Terus kita sudah kasih berikan pengarahan ya teman-teman ya. Pengarahan. Artinya kita tidak lepas tanggung jawab di situ. Karena kasihan juga kan. Kasihan juga kalau hanya karena gara-gara orang tua kan sampai keterusan seperti itu kan. Bukan itu yang kita mau. Justru yang kita mau dia itu harus menjadi tameng untuk keluarganya kan. Untuk menjadi pembuka botol di keluarganya. Karena kalau bukan mulai dari dia, ya siapa lagi? Itu jadi pintu masuknya di situ di siapa di Jimen ya. Hotel naik sementara abangku. Tadi itu saya mau suruh bacakan di Yesaya 66:17 Kang Dito. Masalah B2 kan? Di Yesaya 66:17. Nah, itu dalil yang pemakan B2 itu dalilnya di Yesaya 66:17 gitu. Teman-teman kalau mau baca silakan baca. Di Yesaya 66:17 yang mau Google silakan Google. Itu dalilnya di situ. Ini bukan dalil masalah haram halalnya lagi, tapi di situ dalil sudah menguatkan kan di situ. Nani Sarwani, ini Nani Sarwani siapa ini? Nani Sarwani, monitor. Yesaya 66:17, Yesaya 66 nomor 17. Nah, itu dalilnya di situ. Mbak Nani Sarwani, monitor, Mbak Nani Sarwani. Ya, monitor. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Mbak Nani dari Islam atau Kristen? Kalau boleh tahu. Islam. Siap. Bang Nani. Bang Nani, ada yang mau disampaikan, Bang Nani? Kalau boleh tahu. Masih menyimak dulu. Masih nyimak, siap. Oke. Bisa nyimak di bawah, Bang Nani? Kebetulan saya butuh satu kursi untuk. Bisa. Siap. Terima kasih, Bang Nani. Terima kasih banyak. Izin Bang Nani ya, saya turunkan ya. Oke. Siap. Sama-sama Bang Nani. Terima kasih banyak. Itu teman-teman ya. Jadi ya. Kalau mau lihat saya sopan seperti apa ya, saya sangat sopan. Tapi kalau kalian mau lihat saya seperti singa, tergantung lawan. Seperti singa. Kalau macam-macam kayak kiamat, saya tidak selalu seperti ini. Saya lebih garang daripada singa. Itu kan. Tapi karena sudah malam, ya jadi kucing dulu kita. Nah, kan gitu ya. Gentong, monitor Gentong, selamat pagi. Singal. Bang Gentong, monitor, selamat pagi Bang Gentong. Pagi Bang. Pagi, dari Muslim, Kristen Bang, kalau boleh tahu? Islam Bang. Islam, oke. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada yang mau disampaikan? Gak ada. Oke. Bisa simak di bawah dulu Bang, kebetulan saya butuh satu kursi untuk naikkan teman-teman dari Kristen.
Ya bang. Boleh, siap. Terima kasih ya Bangku atas kesempatannya. Sama-sama Bang. Izin Bang ya. Gak lain hostnya malam ini. Aduh. Efek kena meteornya Kang Denny. Tapi memang saya Kang Dito gitu orangnya, fleksibel. Harus fleksibel kan. Jadi jangan terlalu halus. Jangan juga terlalu kasar kan gitu. Jadi ya tergantung dari lawan. Itu. Yang saya khawatirkan ini Bang Blender. Bang Blender kalau sudah naik pita mau oten yang sopan pun dihajar juga. Makanya tadi saya tengahin Bang Blender waktu sama si siapa lagi namanya tadi itu. Yang naik itu siapa lagi namanya? Lupa saya. Saya tengahin tadi. Ya kan? Saya ambil alih dulu biar Bang Blender agak cooling down dulu kan, biar emosinya menurun. Habis itu saya ambil alih lagi sama Bang Blender, sudah jadi netral langsung gitu. Gitu teman-teman. Jadi harus ada yang mengimbangi Bang Blender gitu. Karena kalau nggak ada yang bisa mengimbangi Bang Blender itu keterusan terus. Pada saat Oten naik, padahal Otennya ini sopan mau belajar, digas Bang Blender langsung, jadinya ya menghujat juga gitu. Jadi harus ada yang mengimbangi teman-teman. Stok rokok nambah lagi nih kalau gini. Masya Allah. Nah ini. Alhen, monitor Alhen. Selamat pagi. Pak Kembuan, jangan. Kalau Pak Kembuan belum cocok itu. Kalau Pak Kembuan belum momennya belum pas teman-teman. Kalau Pak Kembuan. Kenapa? Karena Pak Kembuan itu dia masih bertahan dengan prinsipnya, ya kan? Prinsipnya itu ya saya Kristen. Walaupun saya menganggap Yesus itu utusan atau apapun itu, ya oke-oke saja kan. Tetapi dia masih bertahan dengan pendiriannya. Itu. Tapi kita mau mencari yang lebih baik lagi, yang lebih fresh kan gitu ya, teman-teman ya. Itu. Oh, Pak Alhen, monitor Pak Alhen, selamat pagi. Pak Alhen, monitor. Agak lain kok Pak Alhen. Nama jam. Tadi ada yang saya mau naikkan di bawah. Ya kan? Tadi kan waktu Jimen tadi naik di atas teman-teman kan. Kan kursi full kan? Kursi full. Saya tengok typing di bawah. Banyak kali Oten yang typing di bawah kan, menghujat di bawah. Banyak Oten di bawah kan gitu. Tiba-tiba pas satu kursi kosong, kabur semua langsung. Takut dijambak semuanya. Beraninya cuma typing. Terima kasih Kak Eli sudah absen. Kabur semuanya. Takut dijambak. Ngapain takut? Cuma dijambak doang. Apa sih sakitnya dijambak? Iya kan? Kalau dijambak kan nggak ada rasa kan? Tinggal di ACC naik ke atas sudah selesai. Nanti di atas kita bantai. Gitu teman-teman. Jadi ya biasalah. Teman-teman Oten mah agak sedeng-sedeng dikit. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Saya ada masalah. Siap. Siapa Guardi? Aman.
nungguin ya. Yauduhu nehe, siapapun lawannya, pemenangnya adalah Yauduhu. Dia pemenangnya. Betul, serius. Bang Zuma pun yang dia lawan, Yauduhu yang menang. Betul, serius. Menang dia. Kenapa? Karena ya walaupun Bang Zuma sudah kasih data narasi gini-gini dengan indahnya, dengan luar biasanya. Tetapi dia mempertahankan dirinya kan. Doktrinnya yang dia pertahankan. Gitu. Jadi nggak ketemu feel-nya kan. Hot button-nya nggak dapat. Jadi ya gitulah. Teman-teman ya, jadi ya mesti memang kalau ada yang lebih waras dari Yauduhu sama Nehe, ya why not? Kenapa tidak kan gitu ya. Hanya ketika kita berdiskusi sama teman-teman Kristen, walaupun dia muter-muter, nggak apa-apa. Ladenin aja. Karena sasaran saya bukan lawan diskusi, tapi sasaran saya yang ada di bawah. Tuh. Biarkan di bawah yang menilai kan, kayak gimana. Tuh teman-teman. Karena rata-rata itu yang mualaf itu bukan yang kita lawan diskusi, tapi rata-rata yang mualaf itu penonton viewers yang itu kan, yang sering nonton diskusi-diskusi macam kayak gini itu. Kebanyakan ya, 80%. Bener gak sih? Tidak naikin host, coba bisa berucap Kak. Jadi mau di asumsi susah. Kalau asumsi jadi ya mendingan lah kan. Itu. Mendingan lah. Macam kayak Yauduhu, Nehe. Pokoknya gitu-gitulah. Hotel-hotel macam kayak dia itu susah. Mau diajak diskusi gitu. Sebenarnya itu bisa juga dijadikan strategi sih. Dijadikan strategi untuk mengajak dia diskusi kan. Untuk memancing viewers naik, untuk memancing teman-teman Kristen naik, masuk di Komal sini kan. Nah habis itu baru kita mainkan edukasinya dapat untuk viewers yang di bawah. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman Kristen yang nyimak di bawah hanya mendengarkan asumsi dari lawan bicara kita, tetapi di satu sisi teman-teman viewers yang dari Kristen juga, teman-teman yang di bawah itu dapat edukasi dari narasumber kan, Kang Dito atau siapa gitu teman-teman. Ini sementara. Jadi saya pun ini sambil ngomong ini sambil bongkar-bongkar brankas teman-teman. Jadi bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan kan. Apalagi kalau dalam kondisi jam seperti ini untuk itu kan komunikasi sama mereka agak sulit juga. Lagi pula juga sebagian dari mereka ada yang kerja kan, itu teman-teman. Betul, kerja. Jadi ya sambil menunggu teman-teman dari Kristen teman-teman ya bisa bantu minta tolong dengan kerendahan hati. Minta tolong tap layar teman-teman. Orang tidak percaya kadrun hoax. Ya, Bang Fransiskus. Perasaan Bang Fransiskus ini biasanya naik di Komal saya deh. Tapi akhir-akhir ini kok udah nggak naik ya. Nggak tahu saya. Kenapa bisa Bang Fransiskus? Biasanya kan kalau saya jambak, biasanya kan naik. Ya, ini udah nggak mau naik lagi. Padahal kan kita sopan loh di atas. Kalian juga naik, nggak diapa-apain kok di atas. Walaupun kita adu bacot di atas kan, kamu kan nggak berdarah, bener nggak sih? Iya. Terima kasih, Ibu Negaraku. Tap-tap layar nanti host gaji kurun, Oma. Alamak ya.
Minta kurun, bah. Agak lain. Wait. Tunggu. Saya gali paling bawah ya. Ini butuh konsentrasi yang mesti kuat ini. Teman-teman. Wait. Ini yang request ada beberapa orang saudara muslim semua kah atau gimana? Iya, ada sebagian gitu. Bang Henry, monitor Bang Henry, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, abangku? Ini kepencet ini bang. Oh, pencet. Aduh. Mana saya bang? Nggak apa-apa, mungkin ada yang mau ditanyain, disampaikan silakan. Bisa pula kepencet. Bah, agak lain kok bang. Beban kehidupan nih bang, gimana nih bang? Biar ada perubahan. Biar ada perubahan, mau saya kasih tipsnya? Boleh bang. Oke. Jika kamu ingin mengharapkan sesuatu hasil yang berbeda dari sebelumnya, resepnya adalah kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Sudah, itu resepnya. Kenapa? Saya kasih contoh bang, Ini untuk teman-teman di bawah juga ya, tips dari bawah. Biasanya kamu bangun jam berapa? Taruhlah kamu biasa bangun jam 10 pagi. 10, Nah, 9. kan? Iya kan? Benar. Saya sudah tebak jam 10. Nah, kalau kamu mau punya kehidupan yang lebih baik, jangan bangun jam 10. Iya. Gitu, kamu harus bangun jam 12 sih. Tidak, jam 7 pagi. Iya. Gitu. Kamu bangun jam bangun jam 7 pagi. Gitu. Kan, bangun jam 7 pagi. Nah, habis itu mandi kan, mandi. Nah, memang kerja Bang Henry, kerja atau agama? Iya. Terima kasih Kak Eli, kerja ya? Kerja kan? Iya. Nah, kerja biasanya masuk jam berapa Bang? Kerjanya malam bang, jam 1. Oh malam, oke. Nah, kalau kamu kerja pagi atau masuk apapun itu, iya kan? Usahakan ketika kamu keluar dari rumah, kamu melihat pedagang atau warung kelontongan atau tukang beca atau apapun itu. Setiap kamu lewat, kamu doakan dia. Mudah-mudahan rezeki Bapak ini dilancarkan. Semoga Bapak ini disehatkan. Pokoknya doa. Nah, pertanyaannya, pernah enggak abang lakukan itu? Enggak pernah sih bang. Terapkan itu. Siap bang. Terapkan, wallahi, demi Allah. Saya pribadi sudah terapkan itu. Siap bang, siap. Tidak butuh waktu lama, cuma waktu 1 bulan saja. 1 bulan saja ada perubahan dalam hidupmu. Sudah selesai. Insya Allah. Itu. Paham, Bang Henry? Siap, paham bang. Ya, ini saya tidak takabur. Kalau saya bilang takabur, ya ibarat kata gini. Ada korek saya pegang. Kalau saya lepas korek ini jatuh enggak? Sudah pasti jatuh enggak? Benar jatuh. Sudah pasti kan? Iya. Bukan insya Allah kan? Insya Allah jatuh. Bukan kan? Iya. Pasti jatuh kan? Sudah selesai. Gampang. Mulai kebiasaan kamu di 90 hari pertama. Gitu. Kelamaan. Ya, gampang.
7 hari pertama. Ada buku yang saya rekomendasikan, kalau kamu suka baca buku, kamu cari bukunya The Seven Habits. Itu bagus sekali. Gitu, karena si orangnya suka baca buku juga. Gitu sih Bang. Iya. Makanya kenapa saya di awal-awal ketika saya buat nama akun, saya mikir kira-kira nama akun apa saya baguskan. Oh ya, kayaknya ini cocok inspirasi kehidupan. Sudah selesai. Gitu sih. Terima kasih Bang, inspirasi untuk saran solid. Siap Bang Bering. Itu tips untuk teman-teman yang di bawah juga. Benar. Dan awali berpikir positif, itu intinya. Jauhi satu buku bang. Satu buku jangan dibeli ya. Nah, namanya buku primbon. Lanjut. Buku apa tuh? Ya. Tadi bawa ngejawab, kirain biblos. Buku primbon bang. Buku primbon ya. Ternyata primbon. Ada juga buku One Piece bang. Itu awali berpikir positif. Kenapa? Karena pengalaman saya sudah banyak pengalaman lapangan kan. Oh, sudah saya lakukan semuanya. Gitu. Dan itu terbukti semuanya. Saya terapkan. Itu mau pakai teori apa? Teori the law of attraction bisa, mau pakai teori incantation bisa, saya kasih resepnya. Itu. Jadi di Komal saya Bang bukan hanya sekedar Komal diskusi lintas agama, tetapi Komal saya juga bisa memberikan solusi-solusi ke depan untuk teman-teman kan. Itu. Ya. Ya kan? Karena di sini kita merangkul semuanya kehidupan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena salah satu sasaran mereka, teman-teman Kristen yang melakukan pemurtadan adalah orang-orang yang punya kehidupan menengah ke bawah, betul? Betul. Iya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kehidupan kita jauh lebih baik? Ya terapkan itu supaya kehidupan kita bisa jauh lebih di atas. Akhirnya apa? Ya pemurtadan tidak bakalan ada di Indonesia, betul? Betul. Itu. Gitu loh. Terima kasih. Terima kasih sayang. Cerdas Bang. Jangan cerdas. Saya bukan cerdas. Gitu ya, Bang Henry ya. Iya siap bang. Gitu. Ya udah Bang, izin minta kursinya Bang Henry. Oke siap, saya juga mau keluar nih bang. Makasih Siap, bang ya. sama-sama abangku. Oke, saya izin follow juga buat semuanya bang ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang kalau pemain MLM memang Kang Dito, jangan diragukan jam terbangnya kan. Iya, saya kan pemain MLM. Ya. Saya pemain MLM Kang Dito. Yang percaya, makanya jangan ketinggian, terjatuh. Gitu. Udah tinggi saya. Itu. Ini nih. Madu, kasih madu. Ini pemimpi sejati ini Lura ini. Aduh. Nah kan apa saya bilang kan, pokoknya kalau kursi kosong langsung oten terisi tuh. Pokoknya tenang saja teman-teman. Itu kan, iyalah. Pokoknya kalau ada 3 kursi kosong langsung terisi semua. Ada 2 kursi kosong terisi semua. Ada 5 kosong terisi semua langsung. Lompat. Kayaknya pas cuman hela nafas habis itu turun. Iya, nah kan ada kursi kosong kan, apa saya bilang, kursi kosong 1. Kepas. Masa naik cuman menghela nafas saja. Pak Denny saja ku closing tadi,
Kan akhirnya closing meteor tadi Pak Denny. Halo Elvira, selamat pagi Elvira. Ya, selamat pagi kembali. Harus semangat dong, hidup itu harus semangat, jangan terlalu down. Iya, selamat pagi. Padahal Iya. nggak semangat aja. Gimana Tuhan Yesus bisa memberkati kalau jemaatnya semua loyo-loyo, Pak? Gimana? Kita Kalau Tuhan kita itu udah semua diberkatinya sebetulnya, tinggal kita sekarang yang enggak ini, yang enggak merespon gitu aja. Elvira, Iya, hadir. iya. Masa yang sudah ditebus masih kayak gitu? Kita aja yang nggak ditebus-tebus, semangat Elvira. 45. Enggak sih, kita itu sama di mata Tuhan ya. Jangan kita membeda-bedakan, cuman aja perbedaan kita itu perbedaan perilaku kita masing-masing, itu aja dong. Perbedaan masing-masing. Iya, Oh, berarti Islam bagus juga ya berarti ya? pokoknya kita itu sama semua di mata Tuhan ya. Cuman kita itu aja perilaku kita sehari-hari ya, apakah bisa diyakini, bisa diyakinkan dengan kepada Tuhan gitu maksudnya. Kira-kira Pak Elvira, kira-kira kita yang Islam ini nanti ujungnya masuk kemana? Saya nggak tahu juga ya. Aku aja pun nggak tahu juga kalau nggak jadi kayu api nanti di sana pun nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Iya, Nggak yakin pula. bukan nggak yakin sih. Cuma kita yang namanya aja kita manusia masih duniawi lagi yang kita jalankan ini. Ini Elvira kayaknya sambil ngecas ya. Ngeset. Oh iya, ada Ini oktopus yang Dabling sama ini juga. Bukan aku itu, bukan aku. oktopus yang gemuk. Iya, udah. Udah ya? Ya udah. Oh iya, sip. Lanjut. Silakan. Pak Elvira, Iya, barusan kita ngomong apa? aku pun juga lupa karena saya manusia juga biasa lupa. Berarti nanti orang Islam kalau baik nanti kira-kira masuk mana itu Pak Elvira? Saya nggak tahu juga ya. Bisa nggak nanti orang Islam masuk surga? Ya memang kalau perbuatan Anda dan keyakinan Anda bisa masuk surga, saya yakin dan bisa juga masuk surga. Apa yang membuat orang Islam tidak masuk surga? Oh, saya nggak tahu. Kalau ditanya saya nggak tahu aku. Secara ajaran lah. Iya sih, kalau ditanya sama aku nggak tahu aku itu. Gimana pula nggak tahu ajarannya? Nanti apa keuntungan masuk Kristen? Apa kerugian tidak masuk Kristen? Kan masuk dalam konteks itu kan Pak Elvira? Gini aja lah kuncinya ya. Agama itu bukan agama itu yang membawa kita ke dalam surga. Ya. Tapi Terus? yang lebih percaya itu saja. Yang lebih. Oh, kita udah percaya loh. Loh, memang kalau memang udah percaya, ngapain lagi bertanya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1.600 orang di bawah. Kita harus bersyukur. Karena apa? Dengan iman. Kata Pak Elvira, nanti meskipun yang benar Pak Elvira, nanti kita Benar. juga masuk neraka, enggak masuk neraka, masuknya ke surga. Ikhwan billah semua. Tepuk tangan hos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tampar pula. Berarti kita nggak rugi ya masuk Islam Pak Elvira ya? Ya nggak tahu juga sih. Penting kan kata Yesus ya, dua jalan dikasihnya. Mau ke hitam silakan, mau ke putih silakan. Kalau yang ke hitam, Ya tentu itu udah ke lembah hitam itu berarti gelap ya kan.
Kalau Islam hitam putih. Loh, jangan ditanya sama saya, tanya sama Tuhan gitu. Berarti masih ambigu dong. Hah? Masih ambigu berarti. Masuk homping? Masih ambigu, masih tidak jelas. Iya, malah. Ya nggak tahu, kita nggak tahu. Nggak tahu kita ya. Nah, makanya itu Pak Lurah. Berarti bisa-bisa nanti yang gelap ternyata Pak Lurah, yang terang saya. Bisa jadi. Bisa jadi kalau menurut Anda, keyakinan Anda. Nah, cuman kalau menurut keyakinan kami, kata Yesus, di luar dia, saya nggak tahu, saya nggak bisa mengatakannya. Pokoknya Yesus berkata, Di luar dia. tak ada satupun sampai kepada Bapa. Aku nggak tahu di mana juga Bapaknya itu. Gitu ibaratnya perantaraan lah dia ini ya. Perantaraan yang sudah memeteraikan, istilahnya bahwasanya nggak ada jalan lain lagi. Udah ditutupnya begitu. Kan katanya Yesus, dia sudah dimateraikan dengan 12 pintu kan gitu, dengan perjanjian dari Bani Israel. Kalau Pak Lurah lewat pintu mana nanti itu materinya? Tapi kan udah ditunjukkan harus melalui dia. Dialah yang membuka kunci. Kalau istilahnya bisa masuk aku ke sana, kalau enggak gitu. Pintunya ada tulisan nama-nama Bani Israel. Loh, itu kan nggak urusan kita. Penting kan dia udah berkuasa di sana. Bukan urusan kita itu mau siapapun di sana, ya gitu. Emang Udah. ada jaminan dari Yesus untuk Pak Lurah kecuali? Loh, ngapain aku mati-matian ini meyakinkan ini iman saya kepada dia kalau memang nggak ada jaminan? Ya jaminannya mana untuk Pak Lurah? Loh, jaminannya itu tanya sama Yesus kalau memang mau pengen kali, ya gitu. Loh, enggak. Jaminannya di dalam kitab itu ayatnya yang mana? Yang untuk Pak Lurah. Ustaz Madu, jaminannya ada. Apa-apa? Di Matius 7:21. Jadi begitulah iman Kristen. Ya, saya nggak tahu iman. Kan kita di dunia ini kan beraneka agama. Jadi saya nggak tahu juga ada yang kadang saya tanya sama Kohuntu juga kan daerah kita itu kan. Itu sebetulnya itu satu Tuhan juga yang disembah. Cuman jalan mereka untuk menjalankan ibadah itu pakai apa itu? Api-api itu apa nama itu? Garu-garu itu hanya untuk alat untuk bersembahyang gitu, berdoa. Jadi saya tak bisa memastikan itu, itu kamu salah, enggak. Aku aja pun belum tentu kemana arahnya nanti ini dibuang Tuhan Yesus kalau memang gitu saya. Jadi nggak bisa saya menghakimi dengan kekuatan atau dengan keinginan, dengan kepikiran saya gitu. Andaikan ya, ketika Pak El-Hura itu ketemu Yesus, kemudian Yesus itu mencampakkan Pak El-Hura, apa yang nanti Yesus itu berikan pada Pak El-Hura tidak sesuai dengan yang dilakukan. Udah baik, udah ngasih apapun, udah ndak pernah bicara kotor, nggak pernah berbohong dan lain-lain. Ternyata dicampakkan. Ada ndak pembelaan Pak El-Hura nantinya kayak gitu? Ada. Kalau cepat-cepat kita bertobat ya di atas namanya, di dalam namanya pasti diampuni. Jelas. Pak El-Hura ini sudah mati ceritanya. Nanti. Makanya sebelum kita mati harus kita benar-benar bertobat. Apapun kesalahannya kecil dan besar harus kita serahkan ke dalam tangan dia, jangan ke dalam tangan yang lain. Berarti Pak El-Hura yakin sudah masuk surga nanti? Kalau memang itu saya jalankan pasti yakin 100%. Kalau seandainya sama Yesus dicampakkan Pak El-Hura kayak mana? Loh, itu kan makanya saya bilang tadi, kalau makanya kita itu umur kita ini memang namanya kita masih di duniawi, pasti ibaratnya mengumpul batu yang kecil, disuruh kita memulangkan ke tempatnya masing-masing, pasti nggak tahu kita. Begitu juga lah namanya dosa-dosa kecil, mulai dari perkataan,
Ya, dan nggak usah pun sama Jangan yang lain. jangan ke dosa. Anda ini, Pak Lura kan sudah mentuhankan Yesus. Iya. Andai gini kan, andai ya, ternyata aku Elhura sudah bilang orang yang manggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan dicampakkan, nah, kayak gitu. Tapi Elhura ndak ngomong pembelaan apa Pak Elhura nanti kalau dibilang gitu sama Yesus. Iya, tadi siang udah kami bahas tentang seseorang yang pergi ke hutan. Nah, yang pergi ke hutan ini mungkin ini inspirasi udah pernah, masih tahu lagi ya, host kan. Jadi mungkin si Madu belum tahu tadi. Ini hanya saya tanya aja dulu sama si Madu dulu ya. Gimana menurut si Madu? Namanya pencuri pasti berdosa ya kan Madu? Namanya pencuri pasti berdosa, benar. Oke, nah seorang yang kalau kita Islam ini kan jelas babi itu haram, ya kan? Terus. Oke, nah dengan ada seseorang pergi ke hutan, nah kebetulan dia lapar, nggak ada makanan di sekitar situ lagi. Yang ada di situ kelapa yang ditanam manusia di dalam hutan. Nah, satu lagi ditengok sebelah kanannya cuman ada babi situ. Nah, kalau saya tanya sama si Madu, yang mana yang diambil si Madu di dalam dua hal ini? Sudah itu doang pertanyaannya. Iya itu pertanyaan saya. Yang halal dulu. Yang halal mana? Di situ kan di hutan ya. Ada kelapa, ada babi. Di hutan kan ya. Iya, di hutan, dalam hutan. Dalam hutan. Kalau ada di dalam hutan, yang namanya hutan bukan hanya ada kelapa, ada pohon-pohonan. Cari pohon-pohonan. Ini hanya dua dalam apa aja dulu dalam jenis aja dulu saya tanya sama saudara Madu. Nah, sebentar. Kan ditanyanya di hutan. Oke, udah saya simak itu. Berarti nggak mau ini berdosa. Tapi begitu juga lah analog manusia ini. Analogi manusia membahas kitab, ada yang tafsiran begini, ada yang tafsiran begini. Makanya saya simpulkan dalam hidup saya, kalau di luar Islam itu dikatakan kafir, tapi saya nggak bisa merasa. Ya mungkin itu pengajaran mereka. Nah begitu juga di dalam Alkitab ini ada tertentu kepada siapa tertentu dia. Mungkin bisa juga kepada pendeta, karena pendetanya hanya mencari persepuluhan aja. Bisa juga biarpun ada pendeta di bawah ini ya, kalau ada yang mendengar ya. Jangan ke sana dulu. Enggak. Ini kan dulu. maaf. Ini kan menes pengalamanmu aja tadi ini aku ini. Supaya cepat bisa kita memahami apa yang kita lakukan itu. Makanya saya ya. Jangan ke sana dulu. Pertanyaannya tadi enggak ke sana. Oke. Pertanyaanku tadi ini, kita kan di dunia ini Anda pun juga saya yakin enggak pernah temu Yesus ya. Iya. Ya, makanya kita berangan-angan lah. Dunia sudah hancur, blur. Selesai nih dunia nih. Kita akan dihakimi, betul? Iya. Kira-kira kalau ketemu Yesus dan Yesus ngomong seperti ini, aku padahal Bapak Elhura sudah mengatakan jangan panggil aku Tuhan. Kenapa kamu itu manggilku Tuhan? Aku campakkan dirimu. Nah, pertanyaannya, Tuhan kan adil. Iya. Coba, apa yang akan Pak Elhura katakan? Tapi begini, makanya saya ingat. Kok tapi? Ini sudah mau klimaks sudah. Jangan ditapi lagi. Dengar dulu, Iya. nggak pernah kesimpulan yang tidak pernah selesai. Makanya langsung saya berkata sama Tuhan Yesus. Tapi kan Tuhan Yesus menyuruh saya tiada jalan sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Makanya itu saya anggap itu Tuhan saya Yesus. Kenapa? Apa salahnya? Ya udah. Jadi dia lagi memilih sekarang. Aku kan jadi
Anggap ya, aku jadi hakim ya, aku jadi hakim. Iya. Nah, kemudian aku bilang kayak gini ke El Hura, kamu mau berjalan di jalan apa mau sampai ke tujuan? Nah, El Hura mau ngomong apa? Maksudnya hakim ini terhubung dengan siapa hakim ini? Ya, aku kan namanya hakim membela kebenaran. Iya, Iya, maksudnya ya hakim ini hakim di dunia atau hakim keilahian maksudnya? nanti keilahian. Hah? Keilahian. Keilahian, oke. Kan seadil-adil. Ini aku adil kan? Aku adil kan? Iya. Adil. Iya. Be. Nah, apakah kamu itu mau tetap di jalan apa mau ke tujuan? Kau tidak bisa membedakan jalan sama ke tujuan, padahal kau sudah kukaruniai akal yang cerdas. Nah, bagaimana jawabnya? Makanya saya tes tadi akalnya saudara tadi memilih yang dua ini. Kalau kita berdosa sama Tuhan, pasti cepat mengampuninya. Tapi kalau berdosa kita sama manusia, Ini sudah penghakiman, hari penghakiman, tidak ada tobat lagi. Apa ada tobat ketika sudah mati? Iya, yang mengadili kita nanti itu adalah Yesus. Nah iya, hakim adil kan? Iya, Yesus ya. Nah, pertanyaanku kan aku sudah adil pertanyaannya kan? Kau El Hura sudah dikatakan aku ini cuma jalan bukan tujuan. Tujuannya itu Bapa bukan aku. Kau tetap mentuhankan aku, enggak jalan-jalan, kamu tetap di jalan. Gimana? Oke. Kata saya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Mesti harus Yesus juga yang kenal duluan. Yesus juga berkata lagi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti kalian itu satu. Kenapa Yesus sekarang mengadili saya dengan nggak benar? Nah gitu. Itu Ya, jawabannya. Itu ya udah jelas memang itu jawabannya. Ya udah, yuk bentar. Hakim belum selesai, pengadilan terus berjalan. Kenapa? Emang semudah itu pengadilan? Iya. Satu, kau itu ndak paham. Aku kan bilang firman yang ku sampaikan padamu itu mengandung banyak metafora, mengandung banyak perumpamaan.